Halo, bro. Ini nih pakai dulu. Lu lagi ngapain muter-muter video-video nih? Gua bikin video Jeep Live ID dong. Waduh, keren. Kan mobilnya kan biasa main kemana-mana nih. Iya. Off-road nih, atau dia camping kemana-mana aja nih kan. Kalau kita lihat videonya kan, sekarang dia main ke Pioneer Auto Garage dong. Asik. Dia sombong nih. Kan dulu main sama kita mulu berdua. Oh iya dong, yang di pernah. Tanjakan Hambalang. Tanyakan Mbak B. Tanjakan Mbak B yang di Hambalang. Ya. Terus mana lagi sama kita? Ya, dia masih ngajakin. Tapi camping. Iya, tapi camping. Ya, camping ya. Nah, dia campingnya dia tuh nggak benar-benar jalan yang mulus banget. Dia camping pasti ada medan-medan yang off-road juga. Gitu. Jadi sebelum sampai titik campingnya dia pasti dilewatin trek-trek off-road. Nah, makanya nih mobilnya tadi aku bilang itu mobilnya udah siap medan kemana aja. Gitu. Nah, sahabat Pionir, kalian penasaran nggak sama speknya mobil Om Paulus jeeplife.id ini? Ya, kita akan bahas di video ini. Let's go. Wah, di mana sih Hendy nih? Ditungguin. Tadi katanya nyari-nyari, dia kagak ini. Mau review mobil Om Paulus. Lah, di sini, bro. Nah, apa? Gue lagi liatin awningnya, kok banyak banget ini awningnya dia nih. Iya. Jadi kan kita udah ngomong nih. Aduh, kelibet gua deh. Jadi kan kita udah ngomong sama Pionir. Apa aja sih spek mobil Om Paulus nih yang bikin dia kalau main itu sendirian aja berasa aman gitu? Yang pasti yang dia ngerasa aman tuh yang paling pertama, dia tuh selalu cek bagian mesin. Oh ya, Tuh, karena dia sendirian kan, kalau mogok di hutan atau di jalan, bener. nggak ada yang bantuin tuh. Iya. Apalagi mobil Jeep ini kan, nggak semua orang atau semua bengkel bisa kayak Langsung ngerjain. pegang, Ya, benar. terutama dari apalagi dari spare part-nya gitu. Nggak pasti seperti kayak mobil-mobil lain. Oh, ini rusak. Mungkin di sana banyak toko-toko. Ya, banyak barang substitusi barang lah. gampang ya nyarinya. Ya. Kalau ini kan susah gitu. Jadi mesin semua dicek dulu sebelum dia kalau mau berangkat pasti dia cek dulu semuanya. Seperti ya ini kan dia mau pergi jauh juga nih. Jadwal dia cek dulu semuanya nih dari mesin sampai kaki-kakinya semua dia minta cek. Coba diintip, ini ada apa aja nih? Kasih tahu sama Pionir. Nah, kalau untuk bagian ininya, intake-nya dia udah ganti juga nih, udah pakai ingen. Iya. Udah pakai ingen. Plus snorkelnya juga udah pakai ingen. Engine juga. Ya. Ini engine itu bagusnya tuh sistemnya tuh udah pakai baut. Jadi udah pakai seal semua nih. Jadi air itu untuk masuk ke dalam tuh sangat kayaknya nggak mungkin. Minim lah. Iya. Enggak malah ya. Tuh, yang bagian lainnya ya seperti kayak yang lainnya sih yang bagian mesin sini belum diapa-apain. Paling pakai- tambahan doang nih kayak bumper ya pasti udah pasti lah kalau buat off-road atau buat overland ya wajib bersih lah. Dan persiapan tetap harus ada winch. Ada winch, betul. Ya, jadi mau offline atau off-road pun ini wajib ada. Karena untuk pertolongan pertama kita ya ini dia nih. Nah bro, tadi yang udah lu sebutin kan engine nih. Nah mungkin sama Pionir masih ada yang belum tahu atau masih terlalu awam lah buat mobil Jeep gitu ya. Ini kenapa dia ganti intake snorkel engine? Nah yang pertama jawabannya itu dia udah free maintenance. Kok bisa bro? Karena kalian kalau umumnya nih servis 5.000 km lah, itu pasti ganti yang namanya filter udara. Nah kalau si engine sendiri, filter udaranya itu dia udah ada kawat dan juga kapasnya dia bukan model kapas yang kayak biasa nih. Tapi dia udah bisa disemprot, tinggal dibersihin aja. Dan itu udah benar-benar clear, bersih. Jadi udaranya bisa fresh lagi, masuk lagi ke dalam mesin, ke pembakaran juga jauh lebih halus. Dan pasti udah irit BBM, tenaga, napas itu lebih gede. Apalagi dia udah tambah snorkel juga kan. Engine juga nih. Dari engine. Nah kalau tambahannya itu, menurut dyno statistiknya dari si website engine ini, dia tuh bisa menambah 7 horsepower sama 7 torsi. Nah, kalau kalian tanya, terus bedanya apa bro? Bedanya kalian harus coba sendiri pasang di mobil. Karena yang bisa bedain sendiri tuh ya kaki kalian sama emang feel drive kalian tuh gimana rasanya. Karena 7 horsepower, 7 torsi tuh ya nggak terlalu gede sebenarnya. Ya masih di tes dyno, pertama nggak terlalu gede. Nggak terlalu gede, cuman emang harus feel-nya kalian bawa sendiri. Gitu. Oke, lanjut bro. Bagian Apa lagi? kakinya sekarang nih. Kayak kaki boleh. Ya. Lift kitnya sih nggak terlalu tinggi. Dia pakai lift kit 2,5 inch dari pennya ini dia pakai metal clock. Itu juga banyak kecampuran sih ya. Jadi nggak satu brand yang dipakai di mobil ini. Pernya pakai metal clock yang 2,5 inch. Joknya dia pakai BP51. Nah untuk bagian kaki-kaki yang lainnya seperti kayak arm, track bar dia pakai Synergy. Rackling sama long tarot Synergy semua. Ball joint dia pakai dari merek Teraflex.
dia pakai ban 35 sesuai sama spek untuk mobil dia yang liquid 2,5 in, dia ganti fender. Jadi untuk supaya si travel mainnya bisa lebih jauh. Dan fender besi itu udah pasti lebih aman lah. Dia mau masuk ke hutan, mau nyenggol-nyenggol pohon pun nggak usah pusingin. Ntar copot nih, karena sistemnya udah pakai baut semua. Ya. Karena yang orinya kan masih plastik dan semuanya pasti pakai rivet. Jadi udah pasti pakai baut. Jadi kalau copot bukan fendernya, apa ya, bautnya, bodinya copot semua kayaknya. Iya gitu Sobat Pionir. Nah mungkin aku mau nambahin secara teknikal juga nih. Untuk si Metalcock sendiri, untuk pairnya khususnya ya, dia tuh tipenya dual red. Jadi banyak tipe pair buat mobil Jeep JK tuh, ada yang dual red, ada yang linear, ada yang progresif, ada yang coil over. Nah ini pakai sama Om Paulus ini Metalcock khususnya dia udah dual red. Jadi penggunaan dual red sendiri adalah pada saat kalian pakai buat harian ini udah pasti nyaman. Tapi pada saat ada bobot berat kayak gini, kalian mau pakai off-road, itu juga tetap nyaman, masih enak. Karena dia mempunyai yaitu dua bagian lah, atasnya yang rapat-rapat, bawahnya masih longgar. Jadi itu dia fungsi dua red dari Metalcock. Gitu guys. Persiapan lagi nih apa untuk tuh? Kalau kita camping, ya namanya jalan sendiri kan, biarpun kita jalan rame-rame, ini wajib banget. Lampu ya? Lampu untuk bantuin kita penerangan kita. Apalagi kalau kita sendiri, ada teman ya kan, namanya di hutan. Tuh nih, sekalian ya kan nggak kelihatan nih, kita intip sedikit nih. Nah, ini dia lampu, itu mana nih? Udah nyangkut. Lampu ya kan? Emang udah ada tambahan lampu kan di bagian pilar sini. Ini dipakai rigid DSS yang Pro. Di bawahnya ada body design juga, Squadron Sport. Ya, depan juga ditambahin nih. Pakai Squadron yang SAE. Pasti dia lebih fokus lampunya untuk yang ini karena udah proyektor LED-nya. Benar. Nah, jadi kalau kita mau ngomong-ngomong soal lampunya nih, kita bahas mulai dari yang atas dulu deh, yang rigid DSS ini. Untuk cahaya lampunya, dia ini bisa dibilang kayak driving combo. Jadi tetap dapat tengah, tapi buat kiri kanannya karena dia udah curve edge di bagian samping kiri kanan, otomatis dia pasti jauh lebih lebar jangkauan lampunya. Gitu. Nah, kalau yang Squadron Sport ini, yang clear nih, ini favorit teman-teman juga yang sering pakai. Sama, karena dia lensanya atas bawah, yang atas clear, yang bawahnya ngeblur. Otomatis tetap ada titik tengah, tapi karena lensanya juga bawah, lebar juga. Nah, ini yang beda daripada dua lampu ini adalah ini lampu Squadron SAE, dia lebih fokus. Yang kalau kalian bisa lihat di Instagram kita, itu cahayanya dia bakalan nyorot tengah doang. Iya, betul. Satu titik doang gitu lampunya. Jadi tuh ngebantu banget. Dan ini tuh udah aman posisinya, nggak ngeganggu mobil yang ada di depan. Apalagi kalau di hutan kan mau ganggu siapa? Setan. Ya, kan enggak ya? Mungkin takut keganggu setannya itu, Bro. Karena saking terangnya nih. Nah, ini ban 35 ini dia pakai ban Delium yang AT nih. Ini ban 35 12,5 dan 17. Ini Delium juga tersedia juga di Pioneer Auto Garage nih, ini bannya. Ya. Jadi yang belum tahu ban AT merek lain, yang tahunya mungkin BF Goodrich, Kanati, Yokohama, Toyo. Sekarang ada yang baru Delium yang Terra. Jadi ini udah ban AT siap juga untuk di kota. Betul. Biasanya kan Delium itu kan ban-ban ekstrim. Nah sekarang ini mereka bikin nih ban untuk jalan kotanya. Jangan main off-road, bikin ban off-road terus dong katanya. Bikin juga ban kota. Gitu, jadi ini bannya juga kan udah 35, lift fitnya 2,5, emang fitnya paling enak sih ya. Coba kita ke belakang bro, kita ke bagian ini nih, tenda. Nih, roof tent-nya dia pakai dari e-camper. Ini mungkin bisa muat 2 orang sebenarnya. Cuman ya cuma 2 orang agak sempit-sempitan. Jadi ya namanya di hutan biasanya kan enak-enak aja ya. Iya bener, nggak masalah sih. Ya. Di atas sih pakai e-camper 2.0 tapi yang mini. Jadi dia Skycam si camper ini ada 2 jenis sahabat Pionir. Jadi kalau kalian lihat, lah kok ini kecil banget. Kayak perasaan saya lihat di jalannya ada yang lebar. Nah betul. Jadi untuk Skycam e-camper ini dia ada 2 jenis. Ada yang mini, ada yang full juga yang gede. Ya. Gitu. Persiapan lah. Ini bisa buat air. Untuk di hutan ini wajib banget juga, salah satu kebutuhan banget juga. Kalau nggak ada air itu bikin semuanya buyar. Udah, jangan dehidrasi lah kalau itu ya. Iya. Ini sampai situ aja ya. Ini mobilnya awning ya, seperti pada umumnya awning yang sudah pernah dilihat sahabat-sahabat Jeep semua. Bener. Nah mungkin mau tambahin sedikit aja.
Kalau kalian lagi nyari-nyari tenda yang mau model camper kayak gini, di Pioneer Auto Garage juga kita ready. Ada tenda dari ARB yang Esperanda, itu yang versi fullnya gede. Atau kalau mau kecil itu bisa dari Thule juga ada. Ada, dan semua juga siap juga kita untuk roof rack-nya, untuk duduk atau dudukan untuk si tendanya itu sendiri. Ya, mau crossbar, mau yang dia model roof base-nya gitu, itu juga ada di Pioneer Auto Garage. Ya udah, aku rasa kayak gitu dulu kali bro ya. Oke, Mau siap. lanjut lagi? Ya.